Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membahas telnet dan SSH. Sebelumnya juga itu kita sudah mengkonfigurasi atau menjawab soal-soal seperti ini. Kali ini kita akan mencoba meremote atau belajar meremote lagi ya teman-teman. Oke, pada umumnya itu meremote itu menggunakan kabel konsol yang berwarna biru seperti ini. Nah, semisal itu kita masukkan PC, lalu di sini itu kita akan masukkan ke konsol dan masukkan ke port RS232. Dikarenakan itu pada umumnya remote itu dimasukkan ke port RS232. Oke, pada umumnya itu untuk dikonfigurasi itu masuk ke tab CLI dan di sini itu bisa masukkan ke privilege dan lain-lain. Nah, pada real device sendiri itu tab CLI ini tuh tidak ada dikarenakan itu hanya punya Cisco saja. Pada real device sendiri itu kita harus meremotnya atau mengkonfigurasinya dengan desktop, lalu ke terminal dan kayak gini. Dan di sini itu bisa mengkonfigurasinya. Misal masuk ke mode privilege atau enable, lalu konfigurasi global dan misal selesai ataupun apapun itu ya teman-teman. Oke. Nah, pada umumnya juga kabel konsol itu tidak terlalu panjang dikarenakan hanya ada 1 sampai dengan 3 meter saja. Oke, pada pembahasan kali ini itu kita akan belajar apa itu namanya telnet. Bentar. Telnet dan juga salah dan juga SSH. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mentelnet atau meremote. Nah, pada pembahasan kali ini itu kita akan belajar apa itu namanya telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini itu semisal di sini itu PC12 itu akan dikonfigurasi atau diremote ke switch ataupun router dikarenakan jauh kita harus menggunakan namanya telnet dan SSH. Oke. Nah, untuk semisal dikonfigurasi itu harus ada yang namanya internet. Semisal itu kita akan meremote di PC12 harus ada yang namanya internet. Semisal itu kita mengkonfigurasi menggunakan router atau switch, itu harus dimasukkan internetnya terlebih dahulu. Dikarenakan itu, kalau semisal tidak ada internet, tidak akan bisa dikonfigurasi. Dikarenakan itu tidak akan bisa diremote secara jauh. Oke, begitulah penjelasan untuk telnet dan SSH. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba mempraktekkan telnet dan juga SSH. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan atau mengkonfigurasi telnet dan SSH. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi telnetnya terlebih dahulu. Untuk SSH-nya itu pada pembahasan selanjutnya. Oke, di sini itu kita bisa masukkan ke tab CLI, lalu masukkan ke konfigurasi global. Dan di sini itu kita bisa mengetikkan atau menulis komennya itu adalah line VTY 0. Lalu kita akan mencoba bertanya ada apa saja di line VTY ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini itu untuk line VTY itu artinya adalah untuk berapa saja yang bisa masuk pada mode konfigurasi global di remote control sendiri atau di telnetnya sendiri, yaitu ada di sini itu misal ada 1 sampai dengan 15. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasinya dengan ketik lagi line VTY lalu 0 dan di sini kita akan ketik 2. Nah, artinya itu untuk line VTY 02 ini adalah kita bisa mengkonfigurasikan secara telnet itu untuk 3 PC. Oke. Lalu selanjutnya itu kita akan mencoba membuat passwordnya.
Semisal di sini itu passwordnya admin. Lalu untuk selanjutnya itu kita ketik komen login. Nah, untuk komen login ini itu bisa digunakan oleh admin sendiri atau bisa menggunakan password admin. Nah, selanjutnya kita akan membuat komen yaitu transport input telnet. Nah, untuk komen transport input telnet ini itu semisal kita mengkonfigurasi telnet. Untuk semisal mengkonfigurasi pada SSH itu kita bisa ganti dengan komennya yaitu transport input SSH. Oke, pada umumnya itu di switch ataupun router itu untuk transport inputnya adalah all atau semua. Oke, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi telnetnya. Kita akan menggunakan transport input telnet. Oh, di sini kita salah, teman-teman. Untuk komennya itu gini, transport input telnet. Nah, jika sudah, kita bisa keluar saja. Nah, kalian perlu diketahui itu untuk mengkonfigurasi telnet itu hanya ada 4 komen, yaitu len VTY, lalu password, lalu login, dan lalu transport input. Oke, kita akan mencoba mempraktekkan di komputernya atau di PC-nya. Kita akan mencoba memakai PC 10 misal, lalu kita ke desktop, lalu kita scroll saja, dan di sini kita bisa masuk ke telnet atau SSH. Dikarenakan kita akan mengkonfigurasi telnet, kita akan ganti saja. Lalu untuk IP address-nya itu kita bisa menggunakan yang VLAN 10 sampai dengan 50. Nah, untuk dimasukkannya juga itu harus menggunakan IP default atau IP gateway. Dikarenakan IP broadcast itu tidak bisa. Di sini itu VLAN 10 sampai 50 itu belakangnya satu semua ya kan. Kita akan coba menggunakan VLAN 10 saja. Terus 10.10.1. Lalu kita akan konekkan. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu di sini itu kita harus menggunakan password. Dikarenakan passwordnya tadi itu admin, kita ketik saja admin. Nah, di sini itu kalian tidak usah panik untuk tidak kelihatan passwordnya dikarenakan itu adalah biar rahasia kalian tidak terbongkar oleh orang lain atau tidak bisa dilihat oleh teman karena passwordnya sendiri. Lalu kita enter. Nah, di sini itu kita bisa masukkan ke password ke mode privilege yaitu enable. Nah, kalian bisa lihat sendiri juga di sini itu ada no password set. Artinya kita harus membuat password secretnya untuk memasuki menu konfigurasi global. Oke, kita akan membuat itunya dengan cara sini itu masuk ke enable secret. Di sini kita akan mencoba membuatnya itu misal belajar yuk. Oke, kita akan coba lagi di PC 10. Lalu kita masuk ke telnet atau SSH. Kita pilih telnet di sininya. Dan di sini itu kita memasukkan semisal itu untuk VLAN 20. 20.20.20.1. Nah, kita akan masukkan passwordnya lagi yaitu admin. Lalu di sini itu kita masuk ke enable dan di sini itu kita akan disuruh masukkan password lagi. Yaitu tadi itu semisal password secretnya itu adalah belajar yuk. Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ di sini itu kita bisa ketikkan saja global. Oke, di sini itu selesai untuk mengkonfigurasi telnetnya. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi untuk SSH.
Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat username di telnet. Oke, dikarenakan untuk telnetnya itu tidak aman atau tidak secure, kita akan membuat username di telnetnya agar supaya lebih aman lagi. Pertama-tama kita masukkan ke CLI. Lalu di sini kita akan memasukkan ke konfigurasi global. Nah, oke, kita bisa ketikkan saja komennya yaitu username. Misal di sini itu admin 1, lalu di sini itu misalnya password. Sini itu misal passwordnya itu admin 2. Lalu kita klik lagi line PTY dari 0 sampai 3, dari 0 sampai 2. Lalu setelah itu komennya selanjutnya itu login lokal. Nah, untuk yang kemarin itu hanya membutuhkan login lalu langsung masukkan password admin. Sekarang itu kita memerlukan username. Oke, selanjutnya kita tulis saja komennya yaitu transport input telnet. Oke, kita exit. Lalu kita akan coba di PC-nya. Misalnya ini PC 11. Masuk ke desktop, pilih telnet, dan kita pilih telnet. Dan di sini tuh misal kita pakai pilihan 30.30.30.1, lalu masukkan. Nah, di sini itu kita untuk mengkonfigurasi itu harus memasukkan apa tuh username-nya. Sebentar teman-teman. Admin situ, lalu di sini itu admin 2. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke enable, lalu di sini itu kita masukkan admin, lalu di sini itu masuk ke belajar yuk. Oke, kita bisa mengkonfigurasi sekarang. Begitulah untuk mengkonfigurasi telnet username. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi SSH. Pada sebelumnya juga kita sudah mengkonfigurasi telnet dan username. Oke, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi SSH-nya. Pertama-tama kita akan memasukkan ke router. Lalu di sini itu kita masuk ke konfigurasi global dulu karena ingin mengkonfigurasi SSH. Lalu di sini itu komennya adalah crypto generate MSA. Nah, di sini itu ada tulisan please define a hostname or then router. Artinya itu adalah kita harus mengganti routernya, nama router ini karena itu tidak aman atau kebanyakan orang itu memakai nama router. Kita di sini itu harus mengganti hostname-nya. Oke, kita akan ganti hostname-nya. Hostname-nya semisal itu sekolahan. Lalu kita coba lagi yaitu crypto generate FSH. Nah, di sini juga kita harus mengganti domainnya. Lalu di sini itu kita akan ganti domain name-nya yaitu dengan komennya adalah selanjutnya itu kita akan ketik komennya yaitu IP domain name yaitu sekolahan.id.com. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat lagi yaitu crypto generate SA. Nah, di sini itu ada bacaan how many bits in the module, artinya itu kita
seberapa banyak yang kita akan masukkan modulnya, yaitu sini misal 10, 24. Lalu kalau sudah seperti ini kita akan mengkonfigurasi transport inputnya. Oke, kita akan konfigurasi dulu. Kita ke line PTY 0 sampai 2, artinya itu adalah 3 ya teman-teman untuk persamaan. Lalu di sini itu selanjutnya itu transport input. Di sini itu kita akan memakai SSH. Sudah selesai. Nah, untuk mengkonfigurasi SSH itu cukup mudah, yaitu pertama-tama itu adalah kita menyeting hostname-nya, lalu yang kedua itu kita menyeting domainnya, lalu yang ketiga itu atau yang terakhir kita mengkonfigurasi key-nya yang seperti ini. Kita memakai yang 1024 dikarenakan itu adalah untuk rekomendasinya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekannya di PC. Kita coba di sini PC 10. Semisal masuk ke telnet, lalu kita di sini itu masukkan IP address-nya, semisal IP address-nya 10, apa tuh IP address-nya semisal di sini itu 40.40.40.1. Lalu di sini tuh username-nya dikarenakan admin 1, lalu kita connectin saja. Nah, di sini itu kita masukkan passwordnya. Di sini itu passwordnya adalah admin 2. Lalu di sini itu kita masuk ke configuration, lalu di sini adalah yang lagi yaitu belajar yuk, dan selesai, kita bisa mengkonfigurasinya. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch-nya dan memasukkan IP address-nya. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address di switch. Pertama-tama kita masukkan ke switch-nya. Kita masuk ke tab CLI. Kita di sini itu masuk ke mode privilege, lalu konfigurasi global. Dan di sini kita misal masuk interface LAN 10. Kalian bebas masuk interface LAN berapa saja. Lalu di sini itu kita masukkan IP address-nya, misal 10.10.10.50. Kalian bisa memakai apa saja di belakangnya. Lalu di sini kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10. Kalian di sini bisa memakai IP address belakangnya itu berapa saja. Misal saya memakai IP address yang belakangnya 50. Lalu kita masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Lalu setelah itu kita masukkan IP default-nya agar bisa berkomunikasi antar komputer. IP default gateway. Sini itu masukkan IP gateway-nya itu adalah 10.10.10.1. Kita masukkan 10.10.10.1. Oke, di sini itu sudah selesai. Itu sangat mudah sekali ya teman-teman untuk mengkonfigurasi switch. Pertama-tama kita masukkan ke interface F1010, terus IP address, lalu default gateway. Misal di sini itu kita coba lagi ke konfigurasi, lalu misal di sini itu kita masuk interface LAN 20. Lalu di sini kita akan masukkan IP address-nya. Di sini itu misal 20.20.20.50, lalu subnet mask-nya 55.255.0. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan IP default-nya. Sini itu 20.20.20.1 dan selesai. Oke, kita akan melihat yang sudah dikonfigurasi. Do show IP request brief. Dan kita spasi saja dan kita bisa lihat sendiri di sini itu sudah masuk dan berjalan normal untuk LAN 10 dan juga 20. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH pada switch.
Pada kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH di switch. Sebelumnya juga kita sudah mengkonfigurasi IP address di switch. Kali ini kita mengkonfigurasi SSH di switch lagi. Oke, untuk komennya juga itu masih sama, yaitu crypto generate, sabar, generate RSA. Sebelum mengkonfigurasi crypto generate SSA itu harus mengkonfigurasi domain dan juga hostname-nya. Oke, kita akan masuk ke kita konfigurasi hostname-nya dulu. Hostname-nya kita di sini itu SW sekolahan. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi IP domainnya, yaitu IP domain name terus SW misal sekolahan.id.com. Nah, lalu setelah itu adalah crypto key generate RSA. Nah, kita akan coba masukkan yaitu 1024. Oke, lalu selesai. Kita cuma membutuhkan adalah mengganti menambahkan hostname dan IP domain lalu mendapatkan kuncinya. Lalu setelah mendapatkan kuncinya kita akan mengkonfigurasi username-nya dulu. Username misal di sini itu kita pakai admin 2, lalu passwordnya itu adalah admin 2 juga semisal. Lalu di sini kita line VTY 0 sampai 2. Lalu di sini itu adalah transport input untuk SSH-nya. Lalu di sini itu kita klik lagi login lokal dan di sini itu selesai. Oke, sebelum kita konfigurasi di PC-nya, kita akan mencoba memasukkan enable secret-nya dulu. Kita di sini enable secret. Misal di sini itu kita masukkan sekolahan. Dan selesai. Kita coba mengkonfigurasinya di PC. Kita coba di PC 11. Itu kita mencoba sini itu IP address-nya adalah 10.10.10.50. Lalu di sini username-nya adalah admin 2 dan kita konekkan saja. Di sini itu kita masuk passwordnya itu admin 2 lagi. Lalu kita pencet enable dan di sini kita akan masukkan sekolahan. Dan selesai. Kita bisa konfigurasi ataupun yang lain-lain. Oke, begitu saja untuk mengkonfigurasi SSH dan Telnet.